Ini dia. Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Keluarkan! Bawa anak saya! Bawa! Tangis keluarga pecah saat melihat peti jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP834 Wakangamere Nagekio, Nusa Tenggara Timur. Ayah Prada Luki menduga anaknya meninggal usai dianiaya senior dalam asrama batalion. Sebelum meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu, Prada Luki sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo selama 3 hari. Sang ayah pun menuntut semua yang terlibat diproses seadil-adilnya. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Jenazah almarhum Prada Luki Namo masih disemayamkan keluarga di rumah duka di Ngagekio, Nusa Tenggara Timur. Sementara kasus kematian Prada Luki kini ditangani Subdenpom 9 ND. Citos Natun, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana penanganan kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Citos Natun di Kumpang, NTT. Selamat petang, Citos. Citos, bagaimana dengan proses pemeriksaan terduga pelaku dan saksi yang saat ini betul dilakukan di Denpom Kupang? Baik, selamat sore Yasir dan juga saudara. Memang untuk pemeriksaan para saksi ataupun terduga pelaku yang memang diduga menganiaya Prada Luki Namo beberapa hari yang lalu, kami mendapat informasi bahwa sekarang tim dari Denpom di ND, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur telah bergerak ke Kabupaten Nagekeo untuk melakukan pemeriksaan atas sejumlah saksi dan juga terduga pelaku yang memang saat kejadian itu berada di asrama di teritorial pembangunan yang ada di Nagekeo. Dan memang sampai saat ini Yasir, kami belum mendapat informasi pasti berapa jumlah anggota yang terlibat langsung begitu, namun informasi yang kami dapat, yang kami dengar begitu, terdapat 20 orang maksud kami yang memang sedang diperiksa oleh Denpom di ND, dan sampai saat ini di Kupang sendiri belum ada pemeriksaan dari Denpom Kupang, namun kami terus menunggu seperti apa pemeriksaan berlangsung di sana. Dijanjikan bahwa besok akan ada konferensi pers resmi dari pihak Korem Wirasakti yang ada di Kupang. Yasir. Citos, kemudian apa yang menjadi tuntutan keluarga terkait dengan dugaan penganiayaan ini? Untuk tuntutan sendiri Yasir, tadi kami mendatangi rumah duka yang ada di asrama tentara Kuanino Kupang. Kami garis bawahi bahwa orang tua dari Prada Luki ini tinggalnya di asrama tentara Kupang, dan kemarin sudah jenazah Prada Luki ini dibawa dari Nagekeo menuju ke Kupang untuk disemayamkan, dan rencananya besok akan dimakamkan di tempat pemakaman umum begitu. Dan untuk tuntutan keluarga sendiri, memang yang paling diharapkan oleh keluarga adalah kasus ini bisa dibuka secara transparan, dan juga pihak dari TNI sendiri selalu memberikan dukungan moral bagi keluarga, karena memang Luki merupakan salah satu anak yang dibanggakan dari keluarga ini, dan sudah 8 kali melakukan tes untuk masuk menjadi anggota TNI, dan pada tes yang ke-8 ini dia berhasil untuk masuk menjadi anggota TNI. Dan kemarin kami melihat bahwa emosional yang diluapkan oleh keluarga, baik ayah dan ibunya, cukup menggugah hati, dan karena itu keluarga meminta agar pihak TNI lebih transparan dan terbuka untuk mengungkap kasus ini. Yasir. Terkait dengan tuntutan keluarga ini, sebenarnya dari pihak keluarga sendiri mempercayakan semuanya pada Denpom atau ada langkah hukum lain yang diambil? Sampai sejauh ini Yasir, kami belum menerima informasi bahwa keluarga sudah memberikan kuasa
kepada pengacara begitu, namun keluarga tetap mempercayakan seluruh proses investigasi dan penyelidikan dari kasus yang diduga dianiaya oleh para senior ini kepada pihak TNI. Karena itu pemerintah keluarga maksud kami menggarisbawahi bahwa pihak TNI lebih terbuka, lebih transparan dan siap untuk memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang memang dilakukan. Dan tadi kami berbicara dengan ibu dari korban bahwa ibunya meminta jika hukuman yang setimpal itu bisa diberikan, ibunya menuntut agar bisa diberi hukuman mati begitu. Ya, Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun atas informasinya terkait dengan prajurit TNI yang tewas atas dugaan dianiaya oleh seniornya.